malah nganggap sahabat yang lain bodoh. Nganggapnya mereka sendiri yang bodoh. Walakin la ya'lamun, akan tapi mereka tidak tahu. Seperti sekarang. Kalau tanya sama kamu, belajarnya di mana? Di pesantren. Kadang diketawain. Kalian enggak? Cari ada apa di pesantren? Mau jadi apa nanti kalau di pesantren? Udah selesai. Untuk kerja apa nanti di pesantren? Bodoh banget kamu. Padahal siapa yang bodoh? Yang berkata itu bodoh. Karena di pesantren itu mendalami ilmu agama. Ya memang harus ada yang sekolah lain, tapi yang di pesantren yang menguasai ilmu agama harus ada juga. Sekarang saja kiai-kiai sepuh sudah pada wafat, gantinya sulit. Di beberapa pesantren cari orang alim juga sulit setelah ditinggal kiai sepuhnya. Harus ada yang mengganti. Kitalah yang betul-betul benar dalam mencari ilmu, cari ilmu agama lillahi ta'ala, li'a'lai kalimatillahi allati hiyal ulya. Kita mencari ilmu ini untuk memperjuangkan kebenaran Allah, kalimatullah yang al-ulya, yang tinggi. Kalau kamu sekolah, apa targetnya? Kerja, cari makan, gitu ya. Kalau santri bukan target kerja, bukan. Targetnya alim. Soal makan pasti dapat. Soal rezeki pasti ada. Jodoh pasti dapat, jangan khawatir. Gak usah dipikirin sekarang. Pasti dapat. Dulu ayah saya itu kalau ngomongin anaknya, nasihatnya anaknya, kamu nanti, saya doakan kamu jadi orang alim. Nanti kamu jadi orang alim tidak ya? Gak pernah ayah berkata kamu nanti makannya dari apa, rezekinya dari mana, kerjanya apa. Ayah saya gak pernah tuh. Ayah saya tidak pernah memikirkan anak-anaknya nanti kerjanya apa, rezekinya dari mana, sumber rezekinya, makannya dari mana, bisa bikin rumah apa enggak. Ternyata semua anaknya ayah saya alhamdulillah punya mobil semua, punya rumah semua, tapi tidak pernah dibincangkan, direncanakan oleh orang tua saya. Yang paling direncanakan, yang paling dibincangkan adalah kamu pintar apa tidak nanti. Kamu jadi anak nanti akan alim apa tidak. Itu saja yang paling dibicarakan. Saya juga begitu. Ketika di pondok di Boyo misalkan, duduk-duduk dengan teman ngobrol, nggak pernah ngobrol nanti kita ini jadi apa, gajinya berapa, rezekinya dari mana, makan nyandang, bikin rumah dari mana. Nggak pernah bicara itu. Tidak pernah bicara begitu. Di pondok tuh dengan teman-teman. Yang dibicarakan yang bagaimana semua ini alfiah harus hafal, kewajiban harus dijalankan, Fathul Mu'in harus paham. Itu aja yang dipikirin. Kalau nggak paham malu. Kalau alfiahnya kalah dengan yang lain malu. Kalau di Lirboyo itu ada kompetisi, ada berlomba antar daerah. Cirebon jangan kalah dengan Brebes gitu ya. Cirebon jangan kalah dengan Kediri, ada gitu tuh. Panas-panasan, tapi dalam pelajaran, bukan dalam pakaian, bukan dalam apa, dalam pelajaran. Cirebon jangan kalah dengan Jawa Timur, jangan kalah dengan Jawa Tengah. Itu ada gitu tuh. Bagus juga, walaupun kadang-kadang berlebihan. Bagus juga, nyek-nyekan juga kadang-kadang. Nah, kita ini dari Cirebon belajar rajin supaya besok musyawarah tidak kalah dengan. Kan ada musyawarah di Lirboyo jam 11 siang sampai jam 1. Jangan sampai kalah dengan yang lain, daerah lain. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum Allahu innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqu, dan ketika mereka berjumpa orang munafik, asluhu laqiyu, asluhu laqiyu, ya jadi dibuang jadi laq. Khudifatud dhammah lil istithqal, dhammahnya dibuang karena berat, tsummal ya juga dibuang liltiqaiha sakinatan ma'al waw, karena berjumpa dengan wawu yang mati.
Allah wa idzalaq, apabila ketika mereka jumpa alladzina amanu dengan orang-orang beriman, qalu, mereka orang munafik berkata, amanna, kami beriman, kami seperti anda, sama-sama umat mukminin. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, wa idza khalau, ketika mereka sembunyi, minhum, dari alladzina amanu, waraja'u, dan pulang kembali ke rumahnya, waraja'u kembali ila syayatin, kepada setan-setannya, ru'asaihim, tokoh-tokohnya, komandan-komandannya, qalu inna ma'akum, kami bersama kamu, kami selalu bersama anda, fiddin, dalam agama. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya mengolok-ngolok, bihim, dengan orang mukminin, biidharil iman, dengan menunjukkan iman. Jadi orang munafik itu kalau ketemu dengan orang mukmin, saya juga beriman seperti anda. Kalau ketemu dengan kelompoknya, dengan bos-bosnya, komandan-komandannya, pembesar-pembesarnya, ngomongnya apa? Inna ma'akum, kami bersama anda. Tadi ngomong sama orang mukmin itu cuma ngolok-ngolok saja, bohong-bohongan. Orang munafik yang berkaki dua, kakinya dua, apalagi lidahnya dua, sini ngomong iya, sini ngomong iya. Itu orang kita belajar jangan jadi orang munafik. Bukan masalah iman ya, bukan masalah akidah. Kita di sini nggak ada yang munafik masalah akidah, tapi jangan munafik masalah pergaulan. Sini ngadu domba, sini katanya kamu yang benar, saya bela. Sini lagi kamu yang benar, saya yang membela. Supaya semakin seru bertengkarnya. Jangan sampai ya. Namanya munafik dalam pergaulan namanya. Kalau ini munafik dalam akidah. Kita yang di sini nggak ada yang munafik dalam akidah kan? Semua betul-betul orang mukmin. Hanya sifat-sifat munafik kadang kita pakai. Kita sendiri memakai sifatnya orang munafik. Ada orang bertengkar dua kelompok. Sini ngomong saya bersama kamu, sini saya bersama kamu. Maksudnya supaya lebih seru bertengkarnya. Namanya tukang adu domba namanya. Tukang mengadu orang. Alamat tanda-tanda sifatnya orang munafik. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yastahzi'u, mengolok-ngolok, bihim, dengan mereka, yujazihim bistizaihim, artinya Allah membalas mereka dengan perbuatan ngolok-ngolok mereka, wa yamudduhum, dan memberikan kesempatan kepada mereka, ayyumhiluhum fi tughyanihim, di dalam kesesatan atau kesesatan aja deh. Kesesatan mereka, bitajawuzim, dengan mereka melewati had, bitajawuzim al-had bil kufr, mereka kelewat dalam kekufuran. Ya'mahun yataraddaduna tahayyuran, mereka bingung, dengan betul-betul bingung. Hal ulaikal ladzina ishtaru ad-dhalalata bil huda, mereka itu sebenarnya orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah agama, hidayatul haq ditukar dengan dolal, kesesatan. Aistabdaluha, mengganti, bukan masalah beli. Aistabdaluha, atau mereka mengganti dolalah bil huda, bihi, dengan huda. Ibaratnya begitu. Orang munafik itu seperti orang jualan. Jualan apa? Menjual hidayah ditukar dengan dolalah. Menjual hidayah yang benar ditukar dengan kesesatan. Dan mereka itu fama rabihat tijaratuhum, fama rabihat, maka tidak akan untung tijaratuhum, jualan mereka itu, bisnis mereka itu. Ay ma rabihu fiha, ma rabihu, tidak akan beruntung mereka itu fiha, dalam tijarah. Bal khasiru, bahkan mereka rugi. Limasirihim ilan nar al mu'abbadah alaihim, karena apa rugi? Karena mereka nanti akan masuk neraka
yang selama-lamanya, siksaan neraka al-mu'abbadah yang selama-lamanya alaihim. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka orang munafik sama sekali bukan orang yang mendapatkan hidayah. Na'udzubil. Biasanya orang munafik di pergaulan bukan di akidah, karena melarat, karena miskin. Kesini iya supaya dapat uang, kesini iya supaya dapat uang. Makanya kita harus kaya ya, harus kaya, harus sejahtera lah, berpayam. Kita harus cukup, rumah harus punya nantinya, sepeda motor punya, pemasukan tiap bulan jelas apa itu, dagang apa-apa, supaya tidak gampang jadi orang munafik. Dari munafik dalam pergaulan, bukan dalam akidah, bukan. Kalau kita miskin nanti mencela-mencela, sini iya supaya dari sini dapat, dari sini dapat. Ini orang munafik fil muamalah, munafik dalam pergaulan. Akidahnya tetap Islam, tapi itu sudah merupakan al-akhlaqus sayyi'ah, akhlak yang jelek kayak gitu. Mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun ummi fahum la yarji'un. Ini panjang banget. Allah menceritakan sifatnya orang munafik panjang ini. Kenapa? Karena bahayanya lebih daripada orang kafir. Kalau orang kafir jelas kafir, jelas kafir. Paham nggak? Paham nggak? Kalau orang munafik kelihatannya mukmin seperti para sahabat sama, tapi hatinya kafir. Ini yang sulit ini. Pergaulan juga begitu, pergaulan begitu. Kalau musuh atau orang membenci saya gampang, udah jelas dia nggak senang saya, membenci saya. Jadi kalau orang anak munafik yang munafik dalam pergaulan, kelihatannya hehehe, tapi padahal hatinya dendam, hatinya benci. Lahirnya ditampakkan baik-baik, tapi dalam hatinya benci. Itu namanya munafik fil akhlak, munafik fil muamalah, bukan fil akidah. Dalam akidah seperti ini, kelihatannya beriman bersama-sama orang mukmin, tapi mereka punya kelompok sendiri yang mempertahankan kemunafikannya, kekufurannya. Nah, mereka itu diumpamakan oleh Allah, digambarkan, diumpamakan. Mathaluhum kamathal ladzi istawqada nar. Mathaluhum Mathaluhum perumpamaan mereka, sifat mereka fi nifaqihim dalam kemunafikan. Asal-asalnya kata nifak itu asalnya terowongan. Nifak itu dari sini masuk, dari sana keluar. Punya dua lubang. Bahasa Arabnya terowongan itu apa? Nafak. Terowongan di Mekah banyak kan? Bahasa Arabnya apa? Nafak. Sini masuk, sana keluar. Artinya orang yang mempunyai dua mulut, dua lubang. Sini iya, sini iya. Itu namanya orang kata-kata munafik dari kata nafak. Maknanya terowongan, nafak itu. Mathaluhum perumpamaan mereka, sifat mereka fi nifaqihim dalam kemunafikannya, kamathalil ladzi seperti orang istauqada yang menyalakan menyalakan naron api fi dzulmatin dalam kegelapan, falamma adha'at, ketika api itu menyala, memberikan sinar, anarat ma haulahu di sekitarnya, fabsara wastadfa'a wa amina ma yakhafuhu, maka orang itu bisa melihat, wastadfa'a dan merasa hangat karena ada api, wa amina dan selamat, ma yakhafu dari apa yang dia takuti, ya. Zahaballahu, Allah menghilangkan, binurihim dengan cahaya mereka, adfa'ahu mematikan, Allah mematikan api itu, wa jam'ud dhamir mura'atan li ma'na alladzi. Ya, tadi alladzi mufrad, sekarang mau jamak. Jadi kan mathalum kamathal ladzi istawqad nar, kok terus kemudian apa? Zahaballahu binurihim. Ini
Ini kalau bukan Quran, salah ini kalau bukan Quran. Kamatsalil ladzi istauqada nara mufrad. Mathaluhum kamatsalil ladzi nara mufrad, alladzi mufrad kan. Terus gimana? Adha'at falamma adha'at ma haulahu mufrad, masih mufrad tuh. Dhahaballahu binurihim. Sebenarnya kalau bukan Quran ya, kalau Quran binurihi, enggak boleh binurihim. Kalau bukan Quran, ini hebatnya Quran di sini. Bisa membingungkan. Binurihi, nurnya tadi cahayanya orang yang bawa api itu. Binurihim. Kenapa binurihim? Kenapa pakai jamak? Karena memang isinya adalah orang banyak. Orang munafik orang banyak apa satu orang? Banyak. Tetapi kenapa di sini pakainya mufrad ya? Sebenarnya kalau mau orang banyak, mataluhum kamatsalil ladzina stauqadu nar, kalau gitu. Falamma adha'at ma haulahum, kalau mau jamak. Wa tarakahum, dan Allah meninggal mereka fi dzulumatin, dalam kegelapan, la yusirun, mereka tidak bisa melihat ma haulahum, sekitarnya, mutahayyirina, bingung, al-tariqi, dari jalan, khaifina, dengan merasa takut. Fakadzalika haula, demikian pula mereka orang munafik, amanu, mereka beriman, biidhari kalimatil iman, dengan mendohirkan, menyatakan kalimat iman. Fa idza matu, maka ketika mereka mati, ja'ahum al-khauf, mereka akan ketakutan, wal adabu, dan azab, akan siksa. Hum, mereka itu summun, apa? Bisu, anil haqqi, dari kebenaran. Sumun apa? Sumun, budak, tuli al haqqi, dari kebenaran. Fala yasma'unahu, maka mereka tidak mendengar al-haq, sama aqbulin, dengan pendengaran menerima. Bukmun, bisu, kharasun an khair, mereka bisu dari ucapan kebaikan. Fala yaqulunahu, maka mereka tidak akan berucap dengan kebaikan. Umyun, buta, an tariqil huda, dari jalan hidayah. Fala yarunahu, maka mereka tidak bisa melihat tariqil hidayah. Fahum la yarji'un, mereka tidak akan kembali aidolalati, dari kesesatan. Ini gambarnya, ini umpamanya, karena upama ada orang berjalan di kegelapan, kemudian menyalakan api, kan bisa terang tuh, bisa terang nggak? Ada api, ada lampu lah, bisa terang, dia bisa jalan, bisa aman dari api. Mereka tidak merasa takut karena ada api. Tiba-tiba apinya padam, gimana? Bingung, takut, kan gitu? Bingung, takut, ngeri, apinya padam. Coba kalau kamu lagi jalan, pas lewat di jalan kuburan, pas lewat di samping kuburan, baterainya mati, ayo gimana? Takut, bingung, kemana arahnya? Takut nggak? Pas lagi berjalan dari tadi, baterainya enak, baterainya. Pas di kuburan, mati baterainya, habis batunya atau mati lah. Bingung kan? Mau lari-lari kemana? Arahnya nggak jelas. Nah, orang munafik itu seperti itu. Mengambil api, hidayah, bisa tahu jalan, tahu-tahu dia sendiri menyimpang dari al-haq itu, tetap kufur. Nah, mereka kebingungan sebenarnya. Mereka kebingungan apa yang harus diperbuat. Dalam pergaulan juga begitu. Dalam pergaulan, kalau kamu munafik, dengan teman ini iya, dengan teman ini iya, bingung nantinya. Kalau ada dua orang permusuhan, ada dua kelompok lah. Jangan munafik. Kamu harus membela mana yang benar, apapun risikonya. Misalkan ada dua desa bertengkar, ada dua kelompok bertengkar, jangan bilang sini sini. Tapi mana yang paling benar, kamu berada di situ. Nanti nggak bingung. Jadi kalau ada orang kelompok, dua desa atau dua kelompok bermusuhan, tawuran misalkan bermusuhan, ini iya, sini ada dua calon lurah, calon bupati, sini iya. Orang nantinya bingung sendiri nanti. Jadi kalau enggak, saya milih ini. Apapun yang terjadi, kalah atau menang, saya milih si A ini jadi bupati. Itu namanya enggak munafik, namanya sportif. Kalau orang munafik namanya apa? Enggak, orang munafik namanya, Pak ya Allah.
Mereka perumpamaannya seperti orang yang tuli, buta, bisu. Coba Allah menggambarkan orang munafik sampai panjang banget ini. Tuli, budek, bisu, nggak bisa ngomong, buta, nggak bisa melihat, itu orang munafik. Kenapa? Karena saking bahayanya orang munafik sampai diterangkan panjang. Tadi waktu menyifati orang kafir nggak panjang seperti ini kan? Khotam sawaun alaihim khotamallahu, ya selesai. Itulah sifat orang kafir. Sawaun alaihim anzartum am lam tunzirhum la yu'minun khotamallahu ala syawah wal ma'adzim alif. Dah, orang munafik kok panjang banget. Kenapa? Karena orang munafik itu lebih bahaya dari orang kafir. Lebih bahaya. Mata-mata pura-pura bergabung pada intel itu namanya orang munafik. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitun bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absaruhum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa Allah ladhaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Panjang nih sifatnya orang munafik, panjang. Au mithluhum, atau umpama itu kasayyibin, kayak hujan, kashabi matarin, yang memiliki hujan, wasusayub min saba yasubu ayanzil, turun minas sama'i, dari langit, as-sahab, mega, fihi, dalam menduk mega itu, dhulumatun, kegelapan, mutakafiatun, yang pekat, waradun, dan kilat. Bukan kilat apa? Waradun, dan petir, huwal malak al-muqalbih wakila sautuhu. Ini salah. Petir itu adalah malaikat atau suaranya malaikat, ya bukan. Kalau ilmu sekarang yang membuktikan bukan. Apa petir itu apa? Petir itu apa? Terjadi antara. Nah, ini kalau ini salah. Ini nama ilmu orang kuno kan. Masih pintar kamu lah dalam hal ini. Dengan Syekh Jalaluddin masih pintar Syarojin dengan kalau masalah ini. Ini salah ini Syarojin. Katanya petir itu suaranya malaikat. Wabarkun, dan kilat, lama'an sautihi alladhi. Ini salah ini. Kilat itu adalah kilatnya, cambuknya malaikat yang menggiring hujan. Di kilat itu malaikat lagi giring hujan, cambuknya berkilat. Pecutnya cambuknya digini-ginikan. Itu salah ini. Ya ja'aluna, mereka menjadikan ashab mereka yang memiliki hujan, asabi'ahum, jari-jari mereka, anamilaha, fi adzan, di dalam telinga-telinga mereka,